sekali kematian kita nyerah, jangan jadi petani katanya, gitu. Jadi kalau bisa Pak, kalau untuk kita mau budidaya ikan tuh harus bisa nerima. Gua main barang hidup, harus nerima kalau barang gua ada kematian. Nah di situ jangan sampai nyerah di situnya. Pernah BW pada saat itu udah maksimal anaknya, hampir ada sekitar 5.000 lebih itu anaknya, tapi nggak keluar warna. Saking keselnya saya cebulinnya buat umpan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, petani ikan hias di daerah Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Pada saat ini saya sedang fokus dalam pembudidayaan ikan hias Mempis, khususnya Mempis BW atau Black White, breeding dan pembesaran juga. Kalau saya sebelumnya emang dari kecil orang tua sudah emang main di ikan ya, khususnya ikan konsumsi, di bibit, di breeding juga, misalnya kayak gurame, terus lele dan yang lainnya. Karena saya karena lahan sudah banyak, yang dulu kan banyak lahan kontrak ya, seperti di sini banyak lahan-lahan kosong diolah sama orang tua. Nah, karena sudah banyak yang dibangun, akhirnya saya pas menikah saya coba main di ikan hias. Hitungan saya udah 15 tahunan saya main ikan hias. Kalau untuk breeding kita harus pertama kali ya indukan yang harus kita siapkan, khususnya indukan yang sudah kita pilih beberapa bulan yang lalu. Maksimal umur untuk indukan itu paling kagak 1 tahun. 1 tahun itu udah maksimal umur indukan. Paling rendahnya 9 bulan. 9 bulan sudah kita bisa sortir jantan betinanya. Kalau untuk pembesaran ya paling kita hanya butuhkan tempat pembesaran, bisa di akuarium, bisa juga di kolam. Untuk airnya, kalau untuk breeding kita sangat air itu sangat penting, khususnya di pH air itu berapa. Kalau untuk pembesaran tidak begitu berpengaruh, kalau untuk breeding sangat berpengaruh, karena untuk proses penetasan itu sangat penting di kondisi air. Jika kondisi airnya pH-nya tinggi, untuk penetasan kurang bagus. Biasanya telur baru 1-2 hari langsung busuk. Tapi kalau untuk pembesaran saya kira nggak ada pengaruhnya dah. Kalau untuk breeding biasanya kalau untuk sekelas Mempis itu paling tinggi 7 pH-nya 7 sampai 7,5 itu tuh paling tinggi. Kalau untuk pembesaran lebih dari itu bisa. Kalau untuk Mempis yang berkualitas kita lihat dari perkembangannya dia, dari indukannya juga sangat berpengaruh. Memang lebih bagus kalau untuk breeding itu, kalau bisa indukan itu jangan satu keturunan. Biasanya di semua jenis binatang sih kalau saya perhatikan ya, kalau satu keturunan itu nanti ada cacatnya. Apa dari pertumbuhannya kurang agak lambat, kemudian tingkat kematiannya juga agak tinggi kalau satu keturunan. Makanya biasanya saya kalau untuk breeding itu, kalau sudah terpaksa kita harus nyari ke teman yang punya indukan yang sama jenisnya. Misalnya saya ngambil jantannya dari teman, betinanya punya saya, begitu, atau sebaliknya. Kalau untuk perawatan ya kondisi air kita harus lihat, kontrol. Karena Mempis, khususnya Mempis yang saya budidayakan ini BW agak riskan dia. Agak riskan banget, beda sama dengan Mempis yang lain sejenis tricolor, dia lebih kuat. Kalau BW ini karena dia ada 2 jenis ya, ada yang slayer, ada yang agak ekor pendek. Kalau yang slayer ini agak riskan. Kita dalam
Kalau kita pengen bungkus saya di kantong plastik itu kita serok secara kasar itu dia nggak bisa. Udah lecak dah istilahnya kalau dalam bahasa petani itu jadi lecak. Terus kalau untuk makan juga dia harus umpan yang bersih. Kadang kan kita suka ceroboh tuh ngasih cacing masih baru gitu ya, cacing sutra biasanya kan umpannya kalau masih anakan tuh yang sudah ukuran sudah bisa makan cacing. Kalau cacingnya kotor itu biasa ikan langsung pada sakit, suka sakit. Terus sama kondisi cuaca dia ngaruh banget kalau BW. Kalau saya karena petani ya, kalau karena petani tergantung yang datang sih. Ada yang beli gurayaknya, anakan masih, ada yang udah ukuran, biasanya begitu kalau saya sih. Jadi nggak saya patok harus jual gede, enggak saya mah. Misalnya ada konsumen yang minta gurayak, jika saya ada, dia mau silakan ambil gitu kalau saya. Kalau untuk mempis, ya, memang sekarang ini agak ini ya karena lagi posisi jenisnya mempis yang lain sih. Kalau saya lihat lagi istilahnya banjir ya di pasaran. Makanya agak kurang, tapi kalau untuk BW karena dia agak lebih sulit, harga masih stabil. Karena satu juga dia ada kiriman untuk ekspor juga, lokalan juga main. Kalau jenis-jenis lain, kadang suka lokalannya aja yang main pasarnya. Kalau untuk ekspornya agak kurang, ada juga nggak banyak gitu permintaan. Rata-rata ekspor, karena dulu sebelum saya waktu itu ya masih fokus di ikan yang lain. Banyak kan yang istilah broker untuk kirim ke apa eksportir itu nanyain BW. Makanya saya sekarang udah agak fokus ke BW, saya coba dan alhamdulillah istilahnya permintaan di pasar itu agak tinggi. Cuman karena emang kondisi lagi begini kali ya lagi jadi agak permintaan agak sepi. Ya karena otodidak dia ngeliat teman-teman juga, belajar dari teman-teman, jadi nggak baca buku ya otodidak. Dari pengenalan jenis ikan, terus jenis-jenis kelamin saya lihat dari teman-teman, terus saya belajarin, oh begini jenis lakian jantan begini, perempuan begini gitu. Terus karakter ikan begini, jadi otodidak dah, kita nggak baca buku apa. Kesulitannya di air, dia di air. Kalau air sedang berubah ngikutin cuaca, netesnya agak susah, netesnya itu sedikit, nggak maksimal. Karena ya sangat pengaruh dah, namanya ikan ya emang habitatnya di air, jadi dia harus benar-benar kondisi air harus diperhatikan. Terus kita juga bisa misalnya dengan kalau posisi lagi berubah gitu, kita mainnya obatnya kadarnya seberapa gitu. Dari pengalaman saya alamin, misalnya pernah waktu itu sebelum mempis saya main di Black Ghost juga pernah. Itu saya coba, dia kan kalau mempis Black Ghost nelornya di akar pakis tuh. Saya coba 3 pakis itu saya beda-bedain semua. Jadi ada yang saya pakai obat, ada yang kagak, ada yang pakai sedikit. Terus saya pelajarin gitu. Terus nah ini netesnya yang cakep gimana nih? Nah akhirnya yang cakep itu saya dipatokan. Begitu juga di ikan yang lain saya bisa begituin caranya. Jadi dari pengalaman aja saya pelajarin sendiri gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa. Pernah istilahnya bukan dikata menarik juga sih ya, dikata kesal juga dah. Pernah BW pada saat itu udah maksimal anaknya, hampir ada sekitar 5.000 lebih itu anaknya, tapi nggak keluar warna. Saking keselnya saya ceburinnya buat umpan lele. Sampai saat itu saya masih ingat itu. Karena kalau BW itu kalau nggak keluar warna dia harganya jatuh banget. Karena kan eksportir nyari yang warnanya full, yang cakep dari pertengahan badan ke ekor itu full hitam. Nah kesananya yang putih. Makanya pernah waktu itu anaknya 5.000, hampir 5.000 saya kasih aja lele buat umpannya. Kagak, saya pengen coba apa ini kesalahan saya. Ternyata katanya sih ada yang dari indukan, mungkin dari indukannya pernah emang saya salah. Indukan kurang bagus saya pakai. Anaknya begitu. Keluarnya banyak, kasih kagak keluar warna. Udah saya obatin apa aja, pakai segala PLKB saya pakai untuk ngeluarin warna, tetap nggak keluar 1, 2, capek udah saya keringin, serok, ceburin kayak empang kasih lele. Itu yang jadi pengalaman sangat gimana, dikata udah capek tapi hasilnya nggak maksimal. Kalau emang didikan dari orang tua juga ya. Kalau orang tua dulu main ikan di zaman dahulu harga masih kecil, harga masih sangat murah.
jenis gurame masih harga 100 perak, baru bisa 500 perak, tapi orang tua saya nggak menyerah. Nah itu yang ditanemin sama anak-anaknya semua. Misalnya kalau tani jangan tanggung-tanggung katanya. Kalau tani jangan tanggung-tanggung. Kalau emang bidangnya di situ udah lakonin katanya. Karena gini, di usaha ikan khususnya barang hidup dia kan ya. Barang hidup pasti ada matinya. Lain hal barang mati nggak ada hidupnya gitu ya. Kalau barang hidup kita sekali kematian kita nyerah, jangan jadi petani katanya gitu. Jadi kalau bisa Pak, kalau untuk kita mau budidaya ikan tuh harus bisa nerima. Gue main barang hidup, harus nerima kalau barang gue ada kematian. Nah di situ jangan sampai nyerah di situnya. Kalau dulu pernah saya emang kerja berapa kali karena saya orang nggak bertahan kerja, akhirnya jatuhnya ke ikan lagi, mungkin udah darahnya di ikan kali ya. Jadi akhirnya main ikan. Itu aja sih kalau tips saya, jangan nyerah. Jika emang kalau kita udah berusaha kemudian ada istilahnya namanya main barang hidup ada kematian, terus lagi jangan nyampe situ wah ikan mati. Nah udah kayaknya susah nih, jangan, banyak belajar. Karena di sini kan emang khususnya Jati Makmur, daerah Cilepuk ini sudah terkenal emang banyak membudidaya. Petani-petani kecil sih, nggak besar-besar amat. Jadi saling sharing gitu kadang teman-teman. Ini gimana caranya? Budidaya ini gimana caranya? Jadi saling ini. Kita jangan istilah ada bahasa kapok kalau dalam main bahasa di ikan. Untuk teman-teman dan penonton yang ingin sharing atau cari bibit ikan atau untuk hobi, bisa datang ke daerah kami, daerah Jalan Cilepuk 1, RT 3 RW 12 Jati Makmur, Pondok Gede Bekasi. Di sini banyak petani ikan dan juga agen-agen ikan. Bisa untuk dagang lagi, bisa ada berminat buka kios, bisa datang ke sini. Daerah kami banyak petani ikan, juga agen-agen ikan. Khususnya di ikan hias atau ikan konsumsi juga ada. Kalau saya sih nyebut banyak Bang Hakim gitu. Ya udah banyak kenal, alhamdulillah. Karena emang dari kecil main ikan ya, jadi banyak kenal. Baik, untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa subscribe dan like and share video ini di channel Agro Maritim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.